Satu persatu musuh-musuh Aksa dan Amira memakai baju tahanan. Keadilan mulai berhasil ditegakkan. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 31 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kesalahpahaman serta badai kehidupan yang sebelumnya melanda Aksa dan Amira kini akhirnya mulai mereda. Setelah melalui rentetan peristiwa menyakitkan dan penuh gejolak, keduanya kini kembali menemukan titik temu. Hubungan yang sempat renggang perlahan membaik, bahkan tampak lebih hangat dan penuh pengertian. Saat Amira kembali ke rumah dengan koper di tangannya, ia disambut oleh Aksa dengan senyum yang penuh kelegaan. Namun alih-alih langsung pulang ke rumah, Aksa mengajak Amira dan Dirga naik sebuah bus untuk pergi berlibur. Sebagai cara untuk menyembuhkan luka dan mengukir kenangan baru. Sayangnya, ajakan itu tak langsung diterima oleh Amira dengan sepenuh hati. Meski Aksa berencana membawanya menikmati suasana laut, Amira justru menunjukkan keraguan. Ia mengaku masih menyimpan trauma yang dalam, terutama bila harus kembali berhadapan dengan ombak dan debur pantai yang pernah meninggalkan jejak luka di hatinya. Aksa mencoba menghibur dan meyakinkan, namun tak ingin memaksa. Di tengah perdebatan kecil itu, suasana di dalam bus tiba-tiba berubah menegangkan. Tanpa diduga, bus yang mereka tumpangi oleng, membuat semua penumpang panik. Sopir kehilangan kendali, dan kendaraan mulai berguncang hebat. Para penumpang berteriak ketakutan. Aksa sigap menarik Amira dan meraih Dirga ke dalam pelukannya, sambil memintanya berpegangan erat. Amira menahan nafas, mencoba tetap tenang dalam ketakutan yang menyergap. Semua terasa kacau dan tak terduga, seakan ujian belum benar-benar usai bagi mereka. Di tempat lain, Bella mengalami mimpi buruknya sendiri. Kepanikan menyergap saat beberapa polisi datang menghampirinya, membawa surat perintah penangkapan. Ia telah terbukti terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Galang, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Tangan Bella diborgol, membuatnya tak berdaya. Meski ia berteriak mengatakan bahwa dirinya tak bersalah, polisi tetap membawanya pergi. Raut wajahnya yang sedih, panik, dan putus asa menggambarkan kehancuran yang tengah ia alami. Tak jauh dari situ, Tommy menyaksikan penangkapan putrinya dengan rasa syok luar biasa. Namun ia tak berani bergerak, takut namanya ikut terseret. Saat sedang terdiam dan bimbang, Johnny tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Johnny menuduh Tommy sebagai orang yang dahulu membuang putri Pak Lian Bagaskara. Tommy sempat mengelak, namun tiba-tiba datang dua orang membawa Kusno yang telah tertangkap. Kusno menegaskan bahwa semua yang dituduhkannya itu adalah sebuah kebenaran. Johnny yang sudah emosi meminta Tommy berhenti berbohong, karena kesaksian Kusno sudah cukup menguatkan. Tommy yang merasa dikhianati oleh Kusno langsung menuduh balik bahwa Kusno telah memfitnah dirinya. Namun semua semakin jelas, kejahatan lama perlahan terbongkar. Sementara itu, orang-orang yang pernah menyakiti Aksa dan Amira satu persatu mulai menuai akibatnya. Bella dan Hilda kini mengenakan baju tahanan. Hilda mencoba berontak dan membela diri, tapi usahanya sia-sia. Berbeda dengan Hilda, Bella terlihat pasrah. Di balik diamnya, ia menyimpan duka yang begitu mendalam. Ia mengingat Adam, satu-satunya orang yang sempat ia harapkan bisa menolongnya. Namun sayangnya, Adam justru memilih menjauh.
tak ingin kembali terikat dengan masa lalu yang penuh kegelapan. Karena baginya, apa yang dialami Bella adalah hukuman yang pantas diterima atas semua perbuatannya. Kenyataan itu tentunya membuat hati Bella terasa semakin hancur. Apalagi kini dirinya telah mengandung. Tak berhenti sampai di situ, Kusno, Tommy, dan Reno juga akhirnya memakai baju oranye dan masuk bui. Reno sempat melawan, bersikeras bahwa dirinya merasa tak bersalah. Sementara di tempat lain, Pak Bastian yang mengetahui kabar anaknya kini telah ditahan tentunya merasa terpukul. Ia mulai berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Reno. Namun di balik semua peristiwa itu, tak ada yang benar-benar tahu. Apakah semua itu nyata atau hanya hayalan semata? Tapi jika memang itu adalah nyata, maka setidaknya keadilan sudah mulai bisa ditegakkan. Di tempat berbeda, Sora mendatangi rumah sakit jiwa untuk melihat kondisi Galang. Tapi pertemuan itu justru berakhir memilukan. Galang mengamuk, mendorong Sora hingga jatuh. Ia berteriak histeris dan menolak kehadiran ibunya. Sora hanya bisa terdiam dalam kepedihan. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Saat ia menyadari bahwa putra yang dulu ia cintai kini benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Sebagai seorang ibu, Sora merasa gagal. Ia tak pernah menyangka sebelumnya putranya yang sangat ia cintai selama ini justru nasibnya berujung begitu sangat mengenaskan. Pikiran Aksa tengah dipenuhi kekacauan. Hasil persidangan Galang terus berputar dalam kepalanya, membuatnya tak mampu berpikir jernih. Namun, lamunannya terhenti saat matanya menangkap sosok Amira yang tiba-tiba muncul di depan mobilnya. Amira berjalan dengan langkah gontai sambil menyeret koper, sementara seorang suster menggendong Dirga di sampingnya. Ada yang ganjil. Saat mendekat, Amira langsung memeluk Aksa dan menangis dalam diam, seolah menyimpan duka yang lebih besar dari sekedar amarah yang semalam melandanya. Padahal malam sebelumnya, Amira bersikeras untuk tetap tinggal di rumah Papa Lian demi menenangkan diri dari pertengkaran mereka. Namun pagi itu ia pulang membawa sebuah kebenaran yang menghancurkan hatinya. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, Amira segera meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui fakta mengejutkan. Pelaku teror boneka yang menyebabkan Sasa meninggal ternyata adalah ayah kandungnya sendiri.